Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa program Melekat, mengenal lebih dekat kembali bersama saya Ratu Fitri. Dan tentu saja saat ini kita masih berada di DPRD Kabupaten Tangerang. Dan saat ini masih di ruangan fraksi Partai Golkar. Sudah bersama kami Bapak Haji Wahyu Nugraha SPD, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tangerang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Apa kabar Pak Dewan, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Fitri sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ini lagi banyak agenda nih kayaknya nih Pak ya, pertengahan tahun. Banyak agenda, pasti tahun politik ini banyak agenda sekali. Oh, iya. Benar-benar mepet nih waktunya nih yang betul, di 2024. Tapi lancar ya Pak ya? Ya lancar-lancar aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di tengah kesibukan sudah mendekati juga di masa akhir jabatan, kemudian juga persiapan juga Betul. di tahun 2024. Iya. Tapi sebelum ke situ nih Pak, kita mungkin mau sedikit mereview atau mungkin juga mengetahui begitu ya program-program di Komisi 4 ini lebih ke pembangunan ya Pak ya? Lebih kepada pembangunan. Pembangunan infrastruktur, Betul, jalan, lain-lain ya Kabupaten Tangerang. Gedung. Pertengahan Juni gedung. Ini sedang sibuk apa nih Pak untuk pembangunan sendiri Kabupaten Tangerang? Karena Dewan kan lebih ke pengawasan dan penganggaran begitu ya. Betul. Komisi 4 ini lebih fokus kepada mitranya adalah pembangunan, ya. Baik infrastruktur, gedung, yang berbau semen lah kira-kira itu ya, yang berbau semen. Jadi kita mengawasi pembangunan yang ada seluruhnya di Kabupaten Tangerang. Dari 29 kecamatan, baik itu jalan, maupun gedung-gedung dinas, instansi maupun sekolahan. Kita awasi itu sejauh mana para pihak ketiga melaksanakan pembangunan tersebut. Karena walau gimana pun juga kita ikut berperan juga beban moral lah, beban moral dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tangerang menjadi jauh lebih gemilang. Betul, betul. Tentu saja dari program kerja khususnya mungkin di bidang pembangunan ya, dari mitra kerja di OPD-OPD terkait, tentunya sudah sejauh mana realisasi pembangunannya di semester pertama istilahnya begitu ya. Betul. Karena kan ini akhir tahun juga akan dilihat lagi sejauh dilihat mana lagi. realisasinya nanti. Betul. Begitu. Kemudian juga kan hasilnya dari pihak ketiga sejauh mana. Jangan nanti kemudian sudah dilaksanakan besoknya roboh. Kan itu juga harus peran serta kita juga sebagai controlling, budgeting dan legislasi. Di situ ada controlling, pengawasan. Nah, Komisi 4 bermitra dengan beberapa instansi terkait khususnya tentang pembangunan. Banyak juga ada di sini ada pembangunan rumah sakit Tiga Raksa yang baru. Kemudian juga di depan kantor ada nanti Diskominfo kan, dan yang lainnya. Itu kami hari ini juga kami mau hearing jam 2 dengan pihak DTRB, kemudian dengan pihak ketiga yang membangun kantor Diskominfo ya. Nah itu nanti jam 2 kami akan hearing. Kami akan mempertanyakan sejauh mana sampai saat ini presentasenya. Kemudian juga nanti apakah memang sudah safety dengan para karyawannya dan sebagainya, karena khawatir pas ini di depan kantor ada masalah. Nanti teman-teman kan nanyanya juga atau masyarakat kan ke anggota dewan khususnya Komisi 4 nih, masa anggota diam-diam saja gitu kan. Komisi 4 tugasnya nggak pernah turun kan, khawatir dilihat seperti itu. Jadi kami Komisi 4 selalu komunikasi dengan para OPD atau dinas terkait yang bermitra dengan Komisi 4, Mbak, begitu. Termasuk juga mungkin memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kewenangan begitu ya Pak. Karena kan kewenangan ada yang kewenangan kabupaten, kemudian provinsi dan nasional. Seperti apa nih Pak? Nah, kami menyampaikan beberapa kewenangan terhadap masyarakat terkadang melalui reses. Melalui reses kita sampaikan bahwa ada beberapa kewenangan di Kabupaten Tangerang, ada kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten dan pusat. Tentunya itu masyarakat juga harus tahu. Kadang ada usulan masyarakat termasuk jalan ya, betonisasi. Nah ya, ada kewenangannya provinsi disampaikan kepada kita sebagai kabupaten. Nah kita juga harus diperjelas karena memang lokasinya adanya di kabupaten, tetapi kebijakan provinsi itu yang kadang menjadi salah persepsi bagi masyarakat. Kita harus jelaskan kepada masyarakat bahwa ada ruas jalan yang memang kewenangannya ada di provinsi.
tapi namun tetap juga nanti akan dikoordinasikan begitu ya. Betul. Memastikan memang infrastruktur adalah menjadi salah satu hal yang memang penting dan juga melibatkan berbagai sektor begitu ya. Kalau infrastrukturnya tidak baik, otomatis juga akan berpengaruh ke perekonomian terutama. Betul sekali. Seperti kemarin ada beberapa teman dari media WA ke saya. Salah satunya jalan yang ada di wilayah kita sendiri, Kang, ya, ada di Kirana, kemudian depan Polsek Tiga Raksa. Saya sampaikan, Kang, itu sih kewenangannya adalah provinsi. Iya. Dari Adiasa sampai Tiga Raksa itu kewenangannya provinsi, terkecuali Cisoka, Cangkudu, Cisoka, Cibadak itu masih kewenangan Kabupaten Tangerang. Jadi memang banyak jalan yang memang dari provinsi dengan tonase yang tidak seimbang, setiap malam adanya mobil yang angkut tanah, terkadang cepat rusak. Tapi juga kita sudah koordinasi dengan pihak provinsi agar ruas jalan yang memang kebijakannya ada pada provinsi agar segera dibangun sehingga masyarakat Kabupaten Tangerang juga tidak ada yang protes dan juga tidak membahayakan bagi kita sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang. Betul, bagi para pengguna jalan ini kan yang penting aman, nyaman gitu ya. Gitu. Dan juga tentunya ini menunjang Betul. tadi berbagai sektor. Iya. Nah, selain pembangunan di bidang infrastruktur, Komisi 4 pun juga concern di perumahan, pemukiman dan juga pemakaman. Kemudian koordinasi dengan dinas terkait. Ini kan mungkin masih banyak fasos dan fasum yang belum diserahkan ke pemerintah. Seperti apa sih Pak? Mungkin bentuk pengawasannya begitu. Ya, ada beberapa pengembang perumahan yang benar kata Mbak Fitri sampaikan, pasos-pasumnya banyak yang belum diserahkan ke pemerintah daerah. Tentunya ini juga menjadi persoalan tentunya bagi kami dan penghuni perumahan tersebut. Karena sampai saat ini ada beberapa pengembang properti perumahan itu kadang pengembangnya sudah tidak ada. Sudah nggak tahu. Iya, nggak tahu. Tetapi itu bisa dengan atas dasar paguyuban masyarakat bisa mengajukan, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita ambil alih, kita bangun pasos-pasum yang ada di perumahan tersebut, kita juga salah. Kenapa? Karena sepihak, gitu kan. Sepihak. Nah, ini juga kan nggak boleh. Tapi boleh bagi masyarakat kalau memang sudah ditinggalkan pengembangnya, sementara infrastruktur jalannya di perumahan tidak bagus, boleh untuk usul agar diambil alih oleh pemerintah daerah melalui tahapan-tahapan ya yang sudah nanti ditentukan oleh pihak dinas tersebut. Makanya sampai saat ini kita bisa bangun di perumahan melalui aspirasi, tapi tidak banyak, kan tidak banyak, terbatas juga, gitu. Kira-kira itu. Baik, nah ini tentu saja dari masyarakat tadi ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Dewan banyak juga para pengembang yang juga mungkin perumahannya sudah begitu lama, puluhan tahun, betul. jadi sudah nggak tahu nih pengembangnya. Jadi mungkin ini tadi ya paguyuban dari warga sekitar. Warga bisa. Jadi kalau sudah dilimpahkan ke pemerintah Kabupaten Tangerang kan otomatis juga akan dibangun juga fasilitas umumnya, fasilitasnya juga karena bisa walau gimana pun juga karena masyarakat Kabupaten Tangerang kemudian juga mereka bayar pajak. Betul. Wajib kita juga sebagai pemangku kepentingan di daerah harus mengakomodirnya. Bentuk pelayanan lagi ya, dikembalikan dari hasil pajak tadi. Betul. Nah, ini mungkin ada sebagian beberapa kegiatan-kegiatan juga yang saat ini sedang disusun. Apalagi sih Pak, ini mungkin di jangka waktu dekatnya begitu dari Komisi 4? Komisi 4 sementara ini kita kegiatannya berdasarkan hasil badan musyawarah ya. Tidak terlepas studi komparasi keluar daerah untuk membangun Tangerang, berbagi pengalaman dengan daerah mana yang memang harus kita bawa dan terapkan di Kabupaten Tangerang, itu diantaranya. Dan kemudian kita juga di Komisi 4 selalu mengawasi yang ada, dan kemudian juga kita mengusulkan melalui badan anggaran terkait usulan masyarakat. Salah satu contoh umpama belum adanya pembangunan sekolah. Nah, itu kan pembangunnya ada di kita ya, maksudnya. Kita juga menyampaikan di badan anggaran agar kepada dinas terkait secepatnya, karena ini kebutuhan masyarakat. Betul. Apalagi sistemnya zonasi kan seperti itu. Untuk mengakomodir mungkin Untuk jarak yang lumayan jaraknya. jauh ya dengan pembangunan gedung sekolah baru. Betul, ya Pak Dewan ya. Wah, ini sedikit banyak kita sudah mereview beberapa kegiatan
dari Pak Dewan, Pak Wahyu nih di Komisi 4. Karena waktunya kita juga ngobrol sedikit nih Pak, singkat. Tapi mungkin pesan yang ingin disampaikan ini kan tadi sudah disampaikan di awal kan dia. Ini persiapan di 2024. Boleh di-spill sedikit, ini kan 2 periode di Kabupaten Tangerang. Ya. Selanjutnya mau kemana nih Pak? Ya. Saya selanjutnya dipercaya oleh partai harus berangkat ke Provinsi Banten. Nah tentu di Kabupaten Tangerang juga banyak kaderisasi yang ingin ikut kompetisi di Pileg 2024, khususnya saya berangkat dari zona 1. Nah ini luar biasa sekali dari Partai Golkar dan sangat antusias, dan mudah-mudahan sistem politik di 2024 ini masih terbuka. Wah, ini yang masih ditunggu-tunggu ya Pak? Nah masih ditunggu-tunggu. Jadi sementara para caleg mungkin sementara saat ini calling down atau dilema barangkali ya. Dan saya sendiri juga belum membuat atribut dan sebagainya. Saya pikir nunggu satu juga penomor urutan, yang kedua juga keputusan MK sampai saat ini juga belum memutuskan apakah sistem ini terbuka atau tertutup. Sambil menunggu juga informasi dari KPU terkait dengan daftar calon tetapnya begitu ya. Betul. Yang jelas nih sudah pemberkasan dan lain-lain sudah aman ya. Sudah Pak? aman, tahapan karena tahapan berjalan. Betul. Ya, Jadi tinggal menunggu. Namun yang pasti ini akan masuk ke provinsi begitu ya Pak? Ya, insya Allah doanya saya kepada teman-teman media, ya saya mohon dukungan dan doanya. Amin. Iya, agar saya bisa sukses lagi ke provinsi, kira-kira itu. Amin, apalagi ini sudah 2 periode. Jadi kalau ngomongin soal pengalaman nih jangan ditanya lagi ya Pak ya. Ini tentu saja sudah pasti dikenal. Ini berarti dari zona mana nih Pak? Saya berangkat dari zona A, zona baru. Ya, zona baru. Dapil 1 dan Dapil 2 kabupaten menjadi dapilnya provinsi. Oke, ini mudah-mudahan ini rezekinya Pak Wahyu nanti ya di DPRD Provinsi Banten. Nggak kerasa nih Pak ngobrol-ngobrol kita sudah di akhir acara. Mudah-mudahan pemirsa Melekat mengenal lebih dekat sosoknya Bapak Wahyu Nugraha ini juga bisa mengetahui sedikit banyaknya program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan diberikan selalu kelancaran Pak. Dan juga kesehatan terutama di setiap aktivitas ya. Dan pemirsa program Melekat, saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2